Jadi waktu kita punya gaya hidup orang merdeka, yang pertama adalah mau berubah dan meningkatkan atau membangun diri kita. Saya percaya melalui perubahan itu tidak enak, tapi selama kamu bertuntun oleh Roh Kudus, engkau akan bisa melewati masa sulit itu, dan ujungnya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. OK， 主耶穌好啊！鄭先生啊，清楚？OK， beliau orang Hong Kong, saudara ya. Dia nggak paham bahasa Indonesia tapi setia, saudara ya. Dan saudara tahu siapa beliau? Beliau ini, saudaraku, waktu menikah dengan pelayan jemaat kita 28 tahun yang lalu, aku menjadi pendamping. Jadi waktu beliau menikah itu saya jadi pohon apa? Pohon. Saya jadi Oh, pagar ayu. Nah, waktu dia menikah saya jadi pagar ayu, saudaraku, karena beliau menikah sama pelayan jemaat kita. Tapi saat ini istrinya telah dipanggil Tuhan, tapi dianya setia sekali, saudaraku. Ikut Tuhan. Kalau kemarin di ibadah Sabtu, sekarang pekerjaannya sudah liburnya hari Minggu, beliau ada di sini di ibadah 2. Walaupun beliau bilang, kamu ngerti gak sih kalau kita ngomong gak begitu paham. Ceng Sisan, terima kasih. Oke, tapi saudaraku, dia selalu bilang begini, aku percaya Osun Yesu Cito ngokolea. Imannya percaya banget, aku datang Tuhan Yesus tahu. Ingat gak itu kisahnya Otong? Otong itu ada seorang bernama Otong. Jadi setiap kali dia melewati gereja, dia selalu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia akan selalu bilang, Tuhan Yesus, aku datang. Tuhan Yesus, aku datang. Dan itu berjalan berhari-hari, bertahun-tahun dia lewati. Setiap kali melewati gereja dia akan bilang, Tuhan Yesus, aku datang. Suatu hari si Otong, saudaraku, ngalami sakit kritis, masuk rumah sakit. Giliran begitu dia kritis, Tuhan Yesusnya datang. Otong, aku datang. Saat itu Otong sembuh, saudara. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak, saya nggak nyusun ini kok jadinya muncul di depan, padahal tadi saya taruh di belakang. Nah saudaraku, tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini karena kita masih dalam suasana Agustusan, bahkan di hari ini tanggal 31 Agustus, penutup bulan Agustus. Ya, dan selama bulan Agustus Anda semua mendengar pemberitaan firman tentang kata merdeka, tentang hati yang merdeka, tentang mengalami kehidupan yang merdeka. Dan saya yakin kalau pagi hari ini saya bertanya kepada saudara dan yang ada di ruangan ini, saudara yakin bahwa Anda semua sudah merdeka? Amin, saudaraku ya. Dan waktu tanggal 17 itu, saudaraku ya, kami kan pada merayakan Agustusan. Di bus-bus itu kan banyak orang-orang pakai baju merah putih gitu kan. Kemudian kita ngucapin merdeka, merdeka, merdeka. Terus ada teman-teman tuh ada yang bilang ini, emang Mbak, Indonesia itu memang sudah merdeka dari penjajahan Belanda ataupun Jepang. Tapi nyatanya saya tuh belum merdeka, Kak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang mengikat kita, atau mungkin ada yang terbelenggu. Karena saudaraku, hari ini saudaraku, kita ngomong negara kita sudah merdeka dan banyak rakyatnya, dan terutama Indonesia hari-hari ini saudaraku ya. Apa yang sedang terjadi di Indonesia saudaraku, bahkan kalau aku lihat beritanya serem juga gitu ya. Tetapi saudaraku, kita berdoa saudaraku ya, karena ada saudaraku rencana Tuhan di balik semuanya itu.
itu. Kita percaya ada yang terjadi penuaian di Indonesia, ada terjadi orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan sedang menjawab doa-doa kita bahwa ada banyak orang akan mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi bagian kita ini berdoa terus buat Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak saudaraku, sudah sepanjang bulan ini ngomong tentang kemerdekaan, saudara juga yakin sudah merdeka. Mari saya ajak tema khotbah saya pagi hari ini. Muncul kan deng-deng? Oh tertunda ya. Oke. Gaya hidup orang merdeka. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dulu ayat firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Satu ayat lagi. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oke, ada sebuah penjelasan tentang gaya hidup orang merdeka, saudaraku ya. Saya baca ya di sini katakannya. Gaya hidup orang merdeka adalah gaya hidup yang ditandai dengan kebebasan sejati. Tidak hanya bebas dari belenggu fisik, penjajahan atau tekanan, tetapi juga bebas dari ikatan dosa dan keserakahan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Ini berarti berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, serta memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai prinsip yang benar dengan tidak menyalahgunakan kebebasan untuk menutupi kejahatan. Gaya hidup ini juga melibatkan kesadaran, pengembangan diri, dan kepatuhan pada hukum ilahi maupun negara, serta kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, saudaraku, kita harus memiliki gaya hidup, menghidupi saudaraku kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dosa-dosa kita tuh diampuni ya, semua kesalahan kita dihapuskan, kita diampuni dan kita dikasihi oleh Allah. Nah karena itu saudaraku, untuk kita menghidupi orang yang merdeka, saudaraku, yang pertama ya, beberapa ciri gaya hidup orang yang merdeka. Saya akan ngomong 3 ciri orang merdeka itu dia punya gaya hidup. Yang pertama saudara ya, orang yang mau berubah dan mau membangun diri. Ayat firman-Nya Galatia 5 ayat 16. Nah kemudian Roma 12 ayat 2, nanti saudara bisa baca. Tetapi saya mau katakan di sini ya, yang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah orang yang mau menghidupi kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan adalah orang yang mau berubah dan mau membangun diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita berubah, saudaraku ya, kita berubah, kita juga orang yang berubah dan mau membangun diri itu, dia juga mau dipimpin oleh Roh dan mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena waktu kita sudah dimerdekakan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Bahkan saudaraku, dia akan menyadarkan kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang damai, jalan yang kebaikan-kebaikan. Maka saudaraku harus bekerja sama, berubah. Ngomong sama saya, berubah. Saudara mesti tahu, berubah itu tidak bim salah bim, celing berubah. Berubah itu butuh proses.
waktu bangsa kita merdeka dari penjajahan Belanda ataupun Jepang, saudaraku, maka bangsa Indonesia mulai membangun bangsanya. Para pemimpin yang dipercaya mulai menata kota, menata bangsa, bahkan menata manusia. Dulu sebelum merdeka kaum wanita belum boleh belajar. Tapi setelah merdeka Ibu Kartini mulai pesan-pesannya untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita mempunyai pendidikan yang tinggi. Bahkan saat ini para perempuan disetarakan derajatnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menyadari kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah enggak lagi jadi hamba dosa, kita sudah diampuni pelanggarannya, maka bagian kita menghidupi kemerdekaan itu lalu bekerja sama berubah. Kemudian setelah berubah membangun diri kita. Temukan saudaraku ya, sekarang ini, zaman sekarang ini makin mudah sekali Anda bisa belajar. Dari mana saja media sosial sekarang begitu canggihnya. Saudara pergi kuliah tidak perlu ke kampus. Ya, saudara bisa menggali diri kita, saudaraku ya, yang ada dalam diri kita. Talenta-talenta mungkin ada yang terpendam yang Tuhan taruh. Dan itu perlu digali, perlu ditemukan, dan perlu dilengkapi, dan perlu diasah supaya dipakai memuliakan Tuhan. Ada amin gak? Waktu kita, saudaraku, hidup kita dipimpin oleh Roh, saudaraku ya, mau bertumbuh, saudaraku ya. Bertumbuh dalam apa? Bukan cuma tubuh kita yang bertumbuh, bukan cuma usia kita yang bertambah, tetapi bertumbuh iman kita, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuh tentang banyak hal kebaikan, kekudusan yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Roh-Nya yang tinggal dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, kita dikatakan tadi ya, di dalam gaya hidup orang merdeka, dia tidak bergantung terhadap orang lain. Dia mandiri. Orang yang merdeka itu bebas, nggak gantungin hidupnya kecuali sama Tuhan. Karena setiap kali kamu bergantung kepada manusia, kamu andalin manusia, ujung akhirnya kamu kecewa. Jadi saudaraku, bagaimana Tuhan punya cara yang paling baik, saudaraku, untuk saudara membawa saudara nggak gantungin suamimu, nggak gantungin bosmu, nggak gantungin manusia sesamamu. Tuhan punya cara yang paling baik, yang paling tepat adalah apa, saudaraku? Tuhan izinkan persoalan datang dalam hidupmu. Tuhan izinkan engkau gagal, Tuhan izinkan engkau sakit, Tuhan izinkan engkau ngalami penderitaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena penderitaan itu, saudaraku, dikatakan gini, orang yang mau karakternya bertumbuh, saudaraku ya, tidak ada alat lain selain penderitaan dan kesukaran. Jadi orang Kristen tidak bisa menolak kesukaran. Kamu mau tolak pun dia pasti datang, karena memang itu alat yang Tuhan pakai agar kamu bisa bertumbuh. Responnya apa? Nggak enak loh waktu berubah itu. Enak nggak waktu ngalami perubahan? Oh saudaraku, untuk berubah itu, sedang ngikutin perubahan tuh jelas sudah buat daging saya tuh nggak enak. Ya, tetapi ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun dagingmu nggak enak, Roh Kudus akan memberikan penghiburan, dia akan beri kekuatan, dia akan mendorong, dia akan menemani, bahkan memegang tanganmu, lurus nak, jangan kamu tergoda. Nah saudaraku, kadang-kadang saya ini nggak merdeka. Saudara, kemarin saya tuh merasa nggak merdeka gini, saudara. Ketika saya ini berjalan dengan laki-laki, saudara. Ini nggak cuma di gereja, saudara. Saya ini jalan, kan kedatangan tamu dari Indonesia, bapak-bapak dari zamannya Mongko ada. Kalau dia ke Hong Kong, berulang-ulang ke Hong Kong, dia akan cari saya untuk ikut ibadah. Giliran 6 bulan yang lalu datang nih, saudara, musim dingin kan, saudara, kemudian saya ajak ke gereja naik kereta. Duduklah saya dengan dia. Anak-anak Indonesia di depan saya pada ngomong, mbak sampai nikah sama orang Hong Kong? Bukan, gitu, bukan, ini tamu. Ternyata anak-anak gereja ngomong yang sama. Minggu lalu saya temenin dia, begitu lihat, ada kan yang berpikir, wah ini
Wah, puji Tuhan, Kak Napsi ketemu jodoh. Saya ngomong, "Hus, kalian tuh punya pikiran terlalu jauh. Dia punya keluarga loh." Saudaraku, dan itu membuat saya rasanya nggak merdeka. Saya bilang, "Tuhan, emang salahkah aku berteman sama laki-laki? Tuhan, emang aku salahkah?" Terus saudaraku, dalam hati saya itu saya ngerti loh. Napsi, kamu nggak bisa menghentikan orang mau berpikir apa tentang kamu. Kamu gak bisa menghentikan orang lain ngomong apa tentang kamu. Tapi kamu bisa menghentikan supaya kamu tidak terpengaruh. Waktu saya ngomong gitu, saudara, saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Dan ada peringatan. Karena kamu pernah ada di situ, kamu pernah jatuh, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Saya bilang terima kasih saudara-saudaraku yang perhatian banget walaupun salah-salah gitu ya. Tetapi saudaraku, sampai saya pikir Tuhan, saya bilang, "Tuhan, terima kasih ya, karena ada orang-orang yang begitu sangat memperhatikan dan begitu kepenginnya Kak Napsi itu menikah." Sampai tadi tuh saya kan ada buku pacaran tuh ya. Terus saya bilang, kayaknya aku sudah ke kadaluarsa deh ini kalau baca buku ini. Terus yang diajak ngomong bilang, "Enggak loh Kak, ada loh saya dengar kesaksian ada seorang ibu usia 60 tahun berpikir dia nggak akan menikah, tapi di usia 60 tahun dia ketemu jodoh loh Kak, menikah." Ngompor-ngomporin kan? Saya bilang, "Tuhan, ya. Ini ngompor-ngomporin gitu, kayaknya nggak puas banget kalau Kak Napsi sendirian gitu loh." Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi anyway saudaraku, sekali lagi, saudara dan saya tidak bisa menghentikan orang berpikir apa, ngomong apa tentang kamu. Tapi apa yang bisa saudara lakukan adalah menjaganya supaya engkau tidak terpengaruh dengan omongan itu. Terima kasih buat perhatiannya ya. Oke, iya. Oke, jadi waktu kita mau bertumbuh karakter, pengenalan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu akan melalui namanya sebuah proses perubahan. Ketika kita meningkatkan kualitas diri kita, saudaraku ya, ada banyak saudaraku, saya nggak pernah berpikir bisa berbicara di depan umum banyak orang, saudaraku, nggak pernah, karena latar belakang juga nggak mendukung, pendidikan saya juga nggak mendukung, saya nggak pernah makan bangku sekolahan. Enggak, bukan rayap juga. Iya, saya nggak pernah ngikutin pendidikan tinggi, saya nggak pernah berpikir bisa ngomong kayak begini di depan saudara. Karena apa? Latar belakang saya nggak mendukung, pendidikan saya nggak mendukung. Tetapi ketika saya berada di gereja ini, saudaraku, saya boleh ngomong hari ini, saudaraku, bahwa saya mengalami yang mengalami meningkatkan kualitas diri. Ketika di gereja ini kita, saudaraku, mulai ditemukan, mulai digali talenta-talenta yang ada dalam diri saya yang terpendam, yang saya pikir nggak mungkin deh saya akan bisa berkhotbah, saya akan berdiri di depan banyak orang, nggak mungkin, mustahil gitu ya. Dan lagian saya nggak pernah bisa ngomong depan orang banyak, dan juga saya ini orang yang sangat pendiam waktu itu, saudara. Bahkan hari ini juga diem, cuma kalau lagi khotbah nggak bisa diem. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita menyadari ya, menemukan dalam diri kita ini ada banyak talenta, ada banyak kualitas dalam dirimu yang perlu diangkat, yang perlu ditemukan, diangkat, dibenahi, diasah, supaya apa? Ujung akhirnya waktu talenta itu masuk ke permukaan, itu nanti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi waktu kita punya gaya hidup orang merdeka, yang pertama adalah mau berubah dan meningkatkan atau membangun diri kita. Saya percaya melalui perubahan itu tidak enak, tapi selama kamu bertuntun oleh Roh Kudus, engkau akan bisa melewati masa sulit itu, dan ujungnya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin ya. Oke, yang kedua.
Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang merdeka punya gaya hidupnya adalah Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya, hafal enggak? Saya anggap kalian hafal karena ini buah. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ngomong begini, ciri yang kedua untuk orang merdeka punya gaya hidupnya, lifestyle-nya, kebiasaannya saudaraku, menjadi orang yang produktif menghasilkan buah dalam hidupnya. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu kerjakan Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Kamu mulai berdoa dalam nama Yesus, apa yang ku sentuh dengan tanganku akan Tuhan berkati. Orang yang aku sentuh ketika dia sakit, orang itu akan sembuh. Amin. Jadi waktu saudaraku kita mengalami menjadi orang yang produktif menghasilkan buah-buah kehidupan kita, buah-buah roh kita bermunculan, karakter-karakter kita menjadi baik. Karena apa tadi? Yang pertama itu bekerja sama dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup kita berbuah dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu ciri yang kedua ini saya yakin kita semua kalau dibilang sudah berbuah OTW gitu ya. Karena apa? Berbuah itu enggak cuma sekali, tapi itu harus berbuah terus menerus. Bahkan firman Tuhan katakan tuh di tiap musim. Di tiap musim kekeringan aja orang Kristen harus berbuah loh. Ada amin ya? Nah di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu biasanya buahnya muncul sekali. Atau biasanya malah yang muncul sebaliknya, disuruh sabar malah gak sabar. Disuruh berbuah selalu kalau lagi emosi kan saudaraku ya. Dulu saya diproses itu untuk bisa menjadi sabar itu dikirim bekerja jaga anak kecil saudara. Waduh itu anak kecil super aktif. Kalau dia naik sepeda di momong di taman-taman saudara ya, kemudian sayanya mesti lari. Untung waktu itu saya masih muda, saya masih bisa mengejar dia gitu ya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu proses itu emosi saya tuh saudara naik turun saudara, dan darahnya tinggi saudara ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh berjalannya waktu saudaraku ya, usia mulai bertambah. Saudaraku dunia berkata makin tua makin oh iya pinter. Oke, karena kemarin di tempat lain dia bilang makin tua makin jadi katanya gitu ya. Tapi saya mau ngomong bahwa jadinya itu masih koma. Jadi bijak hati. Makin tua makin bijak. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kesukaan saya banget dari hari ini saudara ya. Memang firman Tuhan katakan begini. Meskipun ya karena usia, karena keadaan, meskipun manusia lahiriah saya mulai merosot. Karena usia, mulai kekuatannya hilang, mulai mungkin encok, mulai banyak keluhan yang datang, kelelahan datang. Itu manusia fisik kita lelah, merosot saudaraku. Tapi mengucap syukur karena manusia batinnya saya diperbaharui dari hari ke hari. Ada amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku ciri yang kedua gaya hidup orang yang merdeka adalah terus menghasilkan buah-buah dalam hidupnya, terus mengalami penyertaan Tuhan sehingga hidupnya terus memuliakan Tuhan Yesus. Nah saudaraku ada John Piper itu ngomong begini ya, orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih Allah. Nah saudaraku kan tadi Sita nyanyi tuh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus saudara, dia tidak kekurangan kasih Allah. Ada banyak saudaraku ya, zamannya Facebook keluar saudaraku ya, itu kan bermunculan para istri yang ketahuan selingkuh saudara. Karena apa? Haus kasih sayang. Kenapa kamu selingkuh? Karena suamiku kak tidak romantis. Sementara dia romantis banget kak.
Kalau pagi bilang selamat pagi, good morning sayangku. Kalau siang sudah makan belum? Kalau malam udah tidur belum? Yuk kita berdoa. Nanti aku tidur yang kamu nyanyiin dulu ya, Nina Bobo. Habis gitu saudara bangun paginya disapa lagi, good morning say. Habis gitu tidurnya nyenyak enggak? Oh nyenyak banget, yang karena apa? Kamu nyanyiin saya. Jadi dia si ceweknya tidur, si cowoknya nyanyi Nina Bobo. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang banyak kehausan kasih sayang. Tetapi dikatakan orang yang dimenekakan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah kekurangan kasih Allah. Karena apa? Kekosongan dalam hati kita itu dipenuhi oleh kasih Allah. Dikatakan ya, kasih Allah itu dicurahkan itu seperti air bah, memenuhi kekosongan hati manusia, sehingga tidak perlu mencari-cari perhatian. Nah saudara, ada banyak tanya, Kak, kenapa ya banyak orang tua di Hong Kong itu di masa tuanya mereka itu berulah ya, banyak ulahnya. Iya ya, siapa yang jaga orang tua di sini? Ya, banyak ulahnya mereka. Terus kemudian ilmu psikolog bilang begini, orang tua yang mengalami masa-masa sulit kehidupannya karena mereka dibayangi oleh trauma masa lalunya. Karena itu, Anda yang sudah dimerdekakan, Anda punya tugas untuk mengerti dan memahami kondisi mereka. Karena mereka tidak pernah mengikuti HMC. GBI Hong Kong China itu sudah wajib setiap 1 Oktober akan ada dibuka HMC. Disediakan tempat dibuka untuk semua jemaat yang masuk, yang baru, yang punya trauma-trauma masa kecil itu yang dipendam-pendam bertahun-tahun. Nah di HMC itu dibongkar supaya apa? Persiapkan masa tuamu, sehat tubuh jiwa mental kita, sampai keuangan kita ngikuti sehat. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita dimerdekakan Tuhan, kita nggak kekurangan kasih Allah karena hati kita dipenuhi dengan kasih. Orang yang dipenuhi dengan kasih Allah, dia tuh mudah sekali loh memberikan pengampunan. Dia mungkin bisa sakit gitu ya, dilukai itu bisa sakit, tapi dia cepat untuk memberikan pengampunan. Beda dengan orang yang tidak punya kasih. Dia selalu menuntut perhatian, menuntut disayangi, menuntut apapun dituntut. Apalagi kalau suaminya masih gak percaya Tuhan, kan selalu nuntut. Suamiku begini dan begitu. Kamu mau nuntut kayak apapun, saya yakin justru dia gak berubah-berubah, tapi kamu yang kecapean. Setuju gak? Jadi daripada Anda menuntut suamimu berubah, pasanganmu berubah, mendingan siapa yang berubah? Nah, pintar. Siap berubah? Ngomong sama saya, berubah. 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 Nah, jadi saudaraku, kita gak bisa menuntut orang lain berubah, saudaraku ya. Jadi saudaraku yang kedua tadi itu kasih Allah ya saudaraku akan memenuhi kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, ciri orang yang hidupnya merdeka yang ketiga adalah 1 Petrus 2 ayat 16 tadi kita udah baca ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang ketiga, orang yang merdeka gaya hidupnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kemerdekaannya. Jadi tidak bisa berkata, oh Yesus sudah memerdekakan saya. Ya sudahlah, sekali merdeka tetap merdeka. Apapun yang kita lakukan tuh akan merdeka. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam iman kita kepada Tuhan, ada bagian yang mesti kita kerjakan. Setelah kita dimerdekakan, kita mulai pikul tanggung jawab, saudaraku ya.
Nah, melalui pikul tanggung jawab, saudara, kita bertanggung jawab apapun yang kita kerjakan, saudaraku ya, apapun yang kita kerjakan, kita tuh akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Setuju nggak? Makanya minggu lalu tuh waktu lagi praise and worship, saudaraku, saya duduk di belakang, itu saya tuh seperti ngerti dalam hati saya, kalau kamu datang ke gereja, kamu memuji menyembah Tuhan, fokus nyembah Tuhan. Jangan kamu tengok kanan kiri belakang kursi kosong. Gak usah, kamu nyembah Tuhan, kamu muji menyembah Tuhan, nyembah Tuhan, dengar firman, dengar ketemu Tuhan gitu loh. Ada amin gak? Kan gak ada yang ke gereja sini mau ketemu temen kan? Itu nomor sekian. Karena nomor pertama adalah ketemu Tuhan, dengar firman, tangkep Tuhan ngomong apa. Sehingga saudaraku ya, pulang dari tempat ini saudara akan punya bekal untuk menjalani seminggu yang akan datang. 6 hari yang akan datang ini kalian saudara akan ditemukan dengan pergumulan masalah-masalah. Jawabannya firman Tuhan. Pegang sampai minggu lagi. Ya, nanti minggu dapat yang baru gitu kan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita memikul tanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab, saudaraku, gak cuma kepada diri kita sendiri ya. Tapi saudara, Indonesia mungkin kita bilang, aduh Indonesia sekarang ini lagi gak baik-baik. Oh, kita di Hongkong itu aman-aman saja. Tapi saudaraku, mari kita pikul tanggung jawab. Dia bangsaku. Pikul tanggung jawab itu bukan cuma diri kita, tapi Yesus itu memikul tanggung jawab atas kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Orang yang bertanggung jawab, saudaraku ya, orang yang bertanggung jawab berani memikul resiko dari kesalahan orang lain. Sampai di sini ngerti? Jadi gini, saya beberapa kali saya bertugas jadi koordinator kan saudara. Itu kan ada peraturan tata tertib. Seluruh pelayan jemaat, kalau ada MDPJ, itu tanggal merah, semua harus ada nobar bareng. 1 hari, saudaraku, itu tanggal merah. Harusnya ada nobar di sini. Seluruh tim pelayan saya pergi ke pantai. Minggunya saya dipanggil Bapak Gembala. Kenapa sih kamu tahu? Kamu tahu tim kamu libur dan mereka pergi ke pantai? Saya tidak punya alasan A, I, U. Saya bilang, iya papi, maafkan saya. Tidak akan ke depan, tidak akan terulang lagi. Saya tidak libur hari itu, saudara. Itu orang yang memikul tanggung jawab. Orang yang memikul tanggung jawab tidak selalu orang yang nggak mau pikul tanggung jawab itu selalu punya alasan. Jadi saudaraku, pagi ini saya biasanya tuh Mbak Muji tuh yang absenin pelayan jemaat masuk ke menara doa. Sudah hampir jam 8, saudaraku, saya sudah di jalan kaki, saudara. Dia bilang, Kak, aku belum absen. Jadi saya saya nggak mau buat alasan, saudara. Saya mau ngetik, saya masih di jalanan loh, saya hapus lagi. Kamu beralasan aja. Akhirnya aku minggir, saudaraku, minggir di tepi jalanan, saya absen dulu semua. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Coba bayangin ya saudara, kalau biasanya orang yang gak mau pikul tanggung jawab, dia kan akan selalu cari tempat untuk bisa dipersalahkan. Cari kambing hitam untuk bisa disalahan. Dan coba bayangin, kalau saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan cari Adam, Hawa kamu di mana? Dan waktu itu ditanya, kemudian mungkin Adam jawab, iya Tuhan, karena aku yang salah. Tapi justru Adam kan, karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku, maka aku makan. Maka sejak itu dosa terus menjalar dan mempersalahkan orang. Saya cuma bayangin, seandainya waktu itu Adam itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, pasti kita tidak ada hari ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah itu bisa mengubah semuanya menjadi kebaikan. Amin. Dia jadikan
Kisah itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Yuk pikul tanggung jawab. Meskipun itu bukan kesalahanmu, pikul di hadapan Tuhan. Kalau itu keluargamu belum bertobat dan dia melakukan kejahatan, pikul tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berseru berdoa. Majikan kita yang belum percaya kepada Tuhan, dia terus menyakiti, memproses kamu, melukai kamu. Pikul tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni majikanku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Kak, dia suamiku Kak, dia itu hamba Tuhan, tapi dia selingkuhin aku, dia lukai aku. Saudara ganti berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tahu nggak? Tahu kalau itu suami orang beriman, kalau suami mau hamba Tuhan, dia tahu itu jahat, dia tahu itu melukai istrinya, tapi dia lakukan terus. Maka ganti doanya, Tuhan Yesus ampuni suamiku karena dia tidak sadar. Oh, sadar juga. Sengaja itu ya, berarti sengaja kan? Tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku kita ini bertanggung jawab, saudaraku, pikul tanggung jawab. Pikul tanggung jawab bangsa kita. Kita nggak langsung terjun di sana, kita nggak langsung melakukan kejahatan kok. Tapi kita berdoa mikul tanggung jawab, mohon pengampunan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kata bagus sekali saudaraku ya. Ada katakan begini, orang yang bertanggung jawab itu akan mengusahakan dalam dirinya tidak menjadi pembuat masalah, tapi bisa menjawab masalah. Orang yang bertanggung jawab tidak selalu mencari-cari alasan, tapi sudah siap dengan program dan rencana yang baik. Orang yang bertanggung jawab itu tidak berkata itu bukan urusanku, tapi mari akan kukerjakan untukmu. Orang yang bertanggung jawab bukan melihat masalah dalam setiap jawaban, tapi melihat jawaban dalam setiap masalah. Orang yang bertanggung jawab tidak berkata mungkin bisa tapi sulit, tapi berkata mungkin memang sulit tapi bisa. Mari saudaraku, kita menghidupi kemerdekaan kita yang Tuhan telah berikan dengan cara apa? Saudaraku, bertanggung jawab. Hidupmu bertanggung jawab. Keluargamu mungkin anakmu salah, ya kok bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi waktu kita menjadi orang yang bertanggung jawab, saudara ya, Yohanes 8:31-32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadaku, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang yang bertanggung jawab, saudaraku, mereka akan memiliki pengendalian diri tadi, berbuah hidup. Saudaraku, orang-orang yang bertanggung jawab, mereka akan punya firman Tuhan adalah pedoman, petunjuk hidupnya. Orang-orang yang bertanggung jawab, saudaraku, Alkitab itu menjadi kompas, menjadi GPS-nya, penunjuk jalanmu ya saudaraku, sehingga nggak kesasar dalam perjalanan hidupnya. Ada amin nggak? Sehingga saudaraku, saya percaya waktu kemerdekaan yang telah Tuhan berikan ini kita hidupi dengan melakukan menjadi gaya hidup dan kebiasaan kita untuk terus nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulannya saudaraku ya, kehidupan gaya hidup orang merdeka yang harus kita hidupi dari hari ke sehari. Saudaraku, dari hari ke sehari kita sudah dimerdekakan, sekali merdeka tetap merdeka, tetapi Anda dan saya harus bekerja sama dengan Roh Kudus dari hari ke sehari untuk tetap menjaga kemerdekaan itu kita alami. Kemudian mau berubah dan mau membangun diri kita saudaraku ya, berubah saudaraku ya, jadi orang yang produktif dan terus berbuah, menghasilkan buah-buah dalam hidup kita, menjadi orang yang bertanggung jawab, mengalami sekali merdeka tetap merdeka saudaraku. Karena apa saudara ya? Kita bertanggung jawab saudara, kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Karena itu saya undang